Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Haji Aswar Anwar, SE, MSI, SAK, CA, serta Ibu Khairunisa, ST, Estat, MRKT. Jadi di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang dimana pengaruh efektivitas kinerja karyawan terhadap loyalitas pelanggan dan dampaknya pada profitabilitas kuliner gacuan di Kota Makassar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Asisa dengan NIM 230901500032. Next slide. Next. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, kedua ada kajian pustaka, dan yang terakhir ada metode penelitian. Next. Nah, yang pertama itu pada bagian bab 1 yang dimana pendahuluan ada latar belakang. Nah, pertama saya mulai dari kondisi umumnya, yang dimana berdasarkan data BPS itu sektor kuliner merupakan penyumbang terbesar ekonomi kreatif Indonesia dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Nah, di Kota Makassar itu pertumbuhan ekonominya juga sangat tinggi, bahkan pernah mencapai 7,9% dan salah satu sektor yang paling berkembang yaitu di bidang kulinernya. Nah, dengan persaingan kuliner yang semakin ketat, perusahaan harus memiliki pelayanan yang cepat, ramah, dan berkualitas. Jadi faktor yang paling menentukan yaitu kinerja karyawannya. Kenapa kinerja karyawannya? Karena kinerja karyawan itu secara langsung berinteraksi dengan pelanggannya. Nah, dalam bisnis seperti gacuan ini, kuliner, kualitas layanan sangat bergantung pada kinerja karyawan. Nah, kinerja yang baik itu menciptakan kepuasan, lalu menghasilkan loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan yang loyal akan melakukan pembelian berulang kali dan memberikan rekomendasi dari mulut ke mulut, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitasnya. Oleh karena itu, hubungan antara ketiga variabel ini itu penting untuk diteliti secara ilmiah. Jadi penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa kepuasan dan kualitas layanan bisa memengaruhi loyalitas pelanggan. Namun pada penelitian ini itu secara khusus menguji tentang apakah kinerja karyawannya ini berpengaruh dengan loyalitas pelanggan dan apakah kinerja karyawan dan loyalitas pelanggan ini dapat meningkatkan profitabilitasnya, terutama di konteks restoran cepat saji seperti kuliner gacuan di Kota Makassar ini yang masih terbatas diteliti, dan inilah mengapa saya meneliti kuliner gacuan ini. Nah, oleh karena itu penelitian ini itu penting untuk memberikan informasi kepada manajemen kuliner gacuan di Kota Makassar mengenai bagaimana kinerja karyawan berkontribusi terhadap loyalitas dan profitabilitasnya. Jadi hasilnya ini nanti digunakan untuk meningkatkan strategi pelayanan, SDM-nya, dan daya saing di industri kuliner. Next slide. Nah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu ada identifikasi masalah, yang dimana penelitian ini itu berfokus pada hubungan antara efektivitas kinerja karyawan, loyalitas pelanggan, dan profitabilitas pada kuliner gacuan di Kota Makassar.
Kemudian adapun studi masalahnya yaitu ingin mengetahui bagaimana efektivitas kinerja karyawan yang diterapkan saat ini, serta sejauh mana kinerja tersebut mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Next slide. Adapun pertanyaan penelitiannya itu ada 5. Yang pertama, bagaimana efektivitas kinerja karyawan pada kuliner gacuan di Kota Makassar. Kemudian, bagaimana tingkat loyalitas pelanggan pada kuliner gacuan di Kota Makassar. Kemudian, sejauh mana efektivitas kinerja karyawan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada kuliner gacuan di Kota Makassar. Kemudian, apakah loyalitas pelanggan berpengaruh terhadap profitabilitas pada kuliner gacuan di Kota Makassar. Kemudian yang terakhir itu, apakah efektivitas kinerja karyawan secara tidak langsung memengaruhi profitabilitas melalui loyalitas pelanggan pada kuliner gacuan di Kota Makassar. Next slide. Nah, berdasarkan rumusan masalah tadi, adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menilai efektivitas kinerja karyawan di kuliner gacuan di Kota Makassar, kemudian untuk menganalisis tingkat loyalitas pelanggan terhadap kuliner gacuan di Kota Makassar, kemudian untuk meneliti sejauh mana efektivitas kinerja karyawan memengaruhi loyalitas pelanggan di kuliner gacuan di Kota Makassar, kemudian untuk mengetahui sejauh mana loyalitas pelanggan berkontribusi terhadap profitabilitas kuliner gacuan di Kota Makassar. Dan yang terakhir, untuk menganalisis apakah efektivitas kinerja karyawan secara tidak langsung berpengaruh terhadap profitabilitas melalui loyalitas pelanggan pada kuliner gacuan di Kota Makassar. Next slide. Nah, berdasarkan tujuan penelitian tadi, adapun manfaat penelitian ini yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang dimana penelitian ini itu untuk menambah pengetahuan tentang hubungan antara kinerja karyawan, loyalitas pelanggan, dan keuntungan usaha serta bisa jadi acuan bagi penelitian lainnya. Kemudian manfaat praktisnya yaitu berdasarkan hasil penelitian ini bisa membantu kuliner gacuan Makassar meningkatkan kinerja karyawan dan loyalitas pelanggan supaya usaha makin untung. Juga bisa jadi contoh lainnya. Next slide. Kemudian kita masuk pada pembahasan atau landasan teori atau tinjauan pustaka, yang dimana landasan teori di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kinerja karyawan, yang dimana kinerja karyawan ini merupakan hasil kerja seseorang berdasarkan kemampuan, motivasi, dan kesempatan dalam melaksanakan tugas. Jadi menurut Faisal Rifai itu kinerja yang baik tercermin dari kemampuan karyawan mencapai target secara efektif, etis, dan sesuai standar organisasinya. Jadi adapun faktor-faktor dalam memengaruhi kinerjanya yaitu meliputi kemampuan individu, motivasi, dukungan pimpinan, serta lingkungan kerja. Kemudian yang kedua ada loyalitas pelanggan, yang dimana di sini yang dimaksud merupakan komitmen pelanggan untuk terus menggunakan produk dan jasa dari perusahaan secara konsisten serta bersedia merekomendasikannya kepada orang lain. Jadi menurut Tigitono tahun 2014 itu loyalitas tidak hanya ditunjukkan melalui pembelian berulang, tetapi juga dari sikap positif pelanggan terhadap merek dan kesediaan mereka untuk tidak berpindah ke pesaing. Jadi adapun faktor-faktor yang membentuk loyalitasnya itu meliputi yang pertama ada kepuasan pelanggan, kedua kualitas pelayanan, ketiga ada kepercayaan dari citra merek, kemudian nilai yang dirasakan, dan yang terakhir ada hubungan yang baik antara pelanggan dan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada profitabilitas, yang dimana di sini menggambarkan tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu. Jadi menurut Fahmi tahun 2016 itu profitabilitas merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Jadi adapun indikator dalam profitabilitas
profitabilitas, yaitu yang pertama ada return on asset atau disingkat dengan ROA. Jadi efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan labanya. Kemudian ada net profit margin atau NPM, yang dimana di sini seberapa besar laba bersih dari pendapatan penjualan. Kemudian yang ketiga itu pertumbuhan pendapatannya, yang dimana di sini peningkatan penjualan dari waktu ke waktu. Nah, dalam bisnis kuliner ini profitabilitas bergantung pada dua hal penting, yang dimana efisiensi operasional yang dipengaruhi oleh kinerja karyawan dan loyalitas pelanggan yang meningkatkan penjualan berulang. Next. Nah, adapun penelitian terdahulu berdasarkan tabel yang ada di layar, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci utama untuk membentuk loyalitas. Jadi menurut penelitian Ihwana dan Purkon tahun 2025 menjelaskan bahwa kualitas produk langsung membuat pelanggan loyal, sedangkan pelayanan mempengaruhi loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Kemudian temuan dari ini didukung oleh Erma Widyastuti dan Al-Ghazali tahun 2024 yang menunjukkan bahwa pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan, lalu mendorong pelanggan menjadi loyal. Kemudian penelitian Sulistiawati dan Seminari tahun 2015 itu juga membuktikan bahwa sebagai aspek pelayanan seperti ketepatan, perhatian, dan kenyamanan secara nyata meningkatkan kepuasan pelanggan baik pria maupun wanita. Jadi secara keseluruhan dari penelitian tersebut menegaskan bahwa kombinasi produk yang bagus dan pelayanan yang memuaskan sangat penting untuk membuat pelanggan tetap setia. Next slide. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu yang pertama ada efektivitas kinerja karyawan, yang dimana tingkat pencapaian karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai standar perusahaan yang berdampak pada kinerja keseluruhan kuliner gacuan. Kemudian untuk loyalitas pelanggan atau X2-nya itu kesetiaan pelanggan dalam membeli dan merekomendasikan kuliner gacuan secara terus-menerus. Kemudian adapun profitabilitas kuliner gacuan di Kota Makassar atau Y1-nya itu yang dimana di sini tingkat keuntungan yang diperoleh usaha kuliner gacuan sebagai dampak langsung dari efektivitas kinerja karyawan dan loyalitas pelanggannya. Adapun hipotesis pada penelitian ini itu yang pertama ada H1-nya, yang dimana di sini efektivitas kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. H2-nya loyalitas pelanggan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. H3-nya efektivitas kinerja karyawan berpengaruh terhadap profitabilitas melalui loyalitas pelanggan sebagai variabel mediasi. Next slide. Kemudian kita beralih ke bab 3 yaitu metode penelitian. Next slide. Yang dimana di sini yang pertama itu ada jenis penelitian. Jadi penelitian ini itu menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara kinerja karyawan, loyalitas pelanggan, dan profitabilitas pada kuliner gacuan di Kota Makassar. Jadi datanya ini diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis dengan regresi linear menggunakan aplikasi SPSS.
Kemudian adapun sumber datanya yaitu penelitian ini itu menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan kuliner gacuan di Kota Makassar. Kemudian adapun operasional dan pengukurannya yaitu menggunakan skala Likert 1 sampai 5, mulai dari tidak setuju sampai dengan sangat setuju untuk variabel X dan variabel Y. Variabel X 1 dan variabel Y 1, Y2. Kemudian probabilitas diukur dengan rasio keuangan, yang dimana di sini menggunakan rumus ROA, NPM, dan pertumbuhan pendapatannya. Kemudian adapun populasi sampelnya, yang di sini populasinya menggunakan pelanggan kuliner gacuan di Kota Makassar. Kemudian teknik samplingnya itu purposive sampling dengan menggunakan batas usia yang mulai dari 17 tahun sampai 21 tahun. Kemudian jumlah sampelnya itu 100 responden menggunakan rumus Solvin. Next slide. Nah, kemudian teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif, yang dimana di sini dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata atau mean-nya, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta distribusi frekuensi dari setiap variabel. Jadi tahap ini itu bertujuan untuk memperoleh gambaran awal kondisi kerja karyawan, kemudian loyalitas pelanggan dan tingkat profitabilitas usaha kuliner gacuan di Kota Makassar. Kemudian ada uji asumsi klasik, yang dimana di sini sebelum melakukan analisis regresi, data diuji dengan asumsi klasik agar model yang digunakan memenuhi kriteria statistik. Jadi uji normalitas ini dilakukan untuk memastikan residual terdistribusi normal menggunakan metode grafik histogram, uji Kolmogorov-Smirnov, atau Shapiro-Wilk, yang dimana di sini diuji linear melakukan scatter untuk melihat hubungan linear antar variabelnya. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas, dan uji hipotesis. Adapun variabel pada penelitian ini yaitu yang pertama efektivitas kinerja karyawan, yang dimana di sini ingin melihat terhadap loyalitas pelanggan, yang dimana di sini kinerja karyawan yang efektif menciptakan pengalaman pelanggan yang menyenangkan seperti pelayanan cepat, ramah, dan berkualitas. Jadi pengalaman ini meningkatkan kepuasan dan akhirnya membentuk loyalitas pelanggan. Kemudian X2-nya itu loyalitas pelanggan, yang dimana di sini untuk memengaruhi profitabilitasnya. Jadi pelanggan yang loyal tidak hanya melakukan pembelian berulang, tetapi juga memberikan rekomendasi kepada orang lain, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan jangka panjang tanpa biaya promosi besar. Kemudian Y1-nya itu profitabilitas kuliner gacuan, yang dimana di sini apakah kinerja karyawan dan profitabilitas melalui berpengaruh terhadap profitabilitas melalui loyalitas pelanggan. Jadi pengaruhnya ini nanti kinerja terhadap profitabilitas tidak selalu langsung. Jadi kinerja karyawan yang baik lebih dulu memunculkan loyalitas pelanggan, dan loyalitas itulah yang akan kemudian meningkatkan pendapatan dan keuntungannya. Mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan. Saya kembalikan ke teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya?